Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, Syekh Yusuf An-Nabhani mengisbat Ba'alwi berbasis subjektivitas tanpa data dan dalil. Ini tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Salah seorang yang menyebut nasab Ba'alwi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani yang wafat 1350 Hijriah. Ia bukan keluarga Ba'alwi. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alwi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alwi. Apakah benar pernyataan Syekh Yusuf An-Nabhani ini bisa menjadi hujah? Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad An-Nabhani. Ia lahir tahun 1846 Hijriah di Palestina. Ia belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah ia keluar dari Al-Azhar, ia bekerja sebagai redaktur di koran Al-Jawaib di kota Al-Astanah, Kazakhstan. Ia wafat tahun 1932 Masehi di Beirut, Riyadul Jannah halaman 15. Dilihat dari tahun wafatnya, ia jauh lebih junior dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang tercatat wafat tahun 1897 Masehi. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alwi. Mari kita perhatikan bagaimana kalimat Syekh Yusuf An-Nabhani ketika ia memuji Ba'alwi sebagai berikut. Anna sadatina ali Ba'alawi qad ajma'atil ummatu al-muhammadiyatu fi sairil a'sori wal aqtori ala annahum min asohi ahlil baitin nubuwah nasaban wa asbatuhum hasaban wa aktsaruhum ilman wa amalan wa fadlan wa adaban wa hum kulluhum min ahli sunnati wal jamaah ala madhabi imamina asy-Syafi'i radhiyallahu an. Sesungguhnya para sadat kita Ba'alwi telah berijtima umat Nabi Muhammad SAW di seluruh masa dan daerah bahwa sesungguhnya mereka termasuk dari paling sohehnya nasab ahli bait Nabi dan paling tetap pangkatnya dan paling banyak ilmu, amal, keutamaan dan akhlaknya. Dan mereka semuanya dari ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i. Riyadul Jannah halaman 23. Bagi orang bodoh, suatu ungkapan dari orang lain akan ditakar oleh subjektivitas. Siapa yang mengatakan? Sedangkan bagi orang cerdas, suatu ungkapan akan ditakar oleh objektivitas. Apa yang dikatakan? Orang bodoh ketika menilai sesuatu mengandalkan perasaannya. Perasaan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat. Lalu perasaan ini dikedepankan dengan mengabaikan nalar kritisnya. Dengan itu, sepanjang masa orang-orang bodoh selalu dimanfaatkan. Orang-orang yang punya tujuan untuk mendapatkan kepentingannya, walau harus mengorbankan orang-orang bodoh tersebut. Orang-orang cerdas ketika mendapatkan suatu narasi, ia tidak akan menerimanya begitu saja. Ia bawa narasi itu ke hadapan realitas.
sesuai atau tidak, benar atau salah, baru ia akan menerima atau menolak. Makanya di dalam Islam, jihad yang diajak oleh Nabi dengan resiko hilangnya nyawa itu tidak hanya dijanjikan surga, tetapi juga harta ghanimah. Jika ia mati mendapatkan surga, jika ia hidup mendapatkan harta. Itu semua karena Islam menghargai hak-hak kemanusiaan yang dimiliki setiap individu untuk hidup sejahtera. Berbeda dengan para pimpinan ormas Islam yang mendoktrin pengikutnya yang bodoh untuk berbuat sesuatu atas nama agama. Namun hak-hak kemanusiaannya diabaikan. Dengan doktrin agama ia menuntut pengikutnya untuk setia kepadanya. Tetapi sama sekali pengikutnya itu tidak akan mendapatkan apapun dari kesetiaannya selain kerugian. Ia ajak pengikutnya berdemo dengan biaya sendiri, dengan dalih perjuangan dan keikhlasan. Sementara sebenarnya ia sedang menjaring para dajjal tajir untuk kekayaannya. Jika ada pengikutnya yang absen, tidak mengikuti suatu kegiatan yang ia agendakan, maka ia akan mengecapnya sebagai orang yang tidak istiqomah dalam berjuang dan tidak mempunyai keikhlasan. Jika ada pimpinannya diundang berceramah di suatu provinsi, maka pengikutnya yang ada di provinsi itu harus hadir di titik-titik tempat pimpinannya itu ceramah. Walaupun jarak rumah pengikutnya itu ratusan kilometer. Tentu untuk hadir ke acara yang jauh itu harus membutuhkan biaya. Dan ia pun harus meninggalkan kegiatan rutinnya yang berharga. Kadangkala di bulan-bulan tertentu, acara pimpinannya itu bisa 20 titik di suatu provinsi. Dan ia harus selalu datang ke seluruh acara itu. Kalau tidak, ia akan dicap sebagai pengikut yang tidak setia, tidak ikhlas dan pengecut. Padahal kedatangannya hanya sebagai jamaah untuk membuat kesan bahwa pimpinannya itu banyak pengikutnya. Ormas semacam ini harus ditinggalkan karena hanya akan merugikan baik dunia maupun akhirat. Dalam ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani tersebut, ia melakukan apa yang disebut dakwatul ijma', mengklaim adanya ijma' ulama tentang beberapa hal, yaitu pertama, ijma' ulama bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih. Kedua, ijma' ulama bahwa Ba'alwi paling tetap kedudukannya. Ketiga, bahwa Ba'alwi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamaannya, dan akhlaknya. Keempat, bahwa Ba'alwi semuanya ahli sunnah wal jamaah bermadhab Syafi'i. Benarkah semua klaim itu? Mari kita bongkar satu persatu. Klaim adanya ijma' dari Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa nasab paling sahih itu jelas tidak sesuai kenyataan. Klaim ijma' nasab Ba'alwi paling sahih itu tertolak karena mensahihkan nasab Ba'alwi berarti mensahihkan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Sementara nasab Ubaid tertolak sebagai anak Ahmad berdasarkan kitab nasab abad 5 sampai dengan 9 Hijriah. Jadi ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma' ulama tentang bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih, itu seluruhnya tidak dapat dibenarkan. Pertama, klaim adanya ijma' itu jelas tidak terbukti. Bagaimana adanya ijma'? Keberadaan sosok Ubaid saja tidak terbukti.
Kedua, klaim paling soheh jelas tertolak. Jangankan disebut bahwa nasab Ba'alwi paling soheh, dikatakan nasab soheh saja tertolak. Nasab Ba'alwi adalah nasab yang batil, mungkoti'un, maudhu'un, nasab batal, terputus, dan palsu. Syekh Yusuf An-Nabhani tidak membawakan satupun dalil bahwa benar Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Ia hanya bernarasi lepas tanpa data. Sementara data menyebutkan tidak ada satupun kitab nasab yang menyebut nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Sampai Ba'alwi mengakui sepihak di abad 9 tanpa adanya satupun sumber dari kitab nasab yang menjadi referensinya. Kitab Syajaratul Mubarakah abad ke-6 menyebutkan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Dari sini dakwatul ijma', pengakuan adanya ijma' tentang sohehnya nasab Ba'alwi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf itu adalah hok belaka. Nasab Ba'alwi itu maudhu', diciptakan baru abad 9 Hijriah, sebelum zero keberadaannya pun tertolak secara permanen oleh kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Begitu pula klaim adanya ijma' bahwa nasab Ba'alwi paling terisbat kedudukannya itu tidak terbukti, bahkan paling tertolak. Begitu pula klaim adanya ijma' bahwa Ba'alwi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamaannya, dan akhlaknya. Semua itu tidak terbukti, khususnya di Indonesia hari ini. Para Ba'alwi dari sisi ilmu ceramah-ceramah mereka di media sosial lebih menjual khurafat daripada ilmu. Dari sisi amal, kebanyakan mereka suka berjoget. Dari sisi akhlak, penceramah mereka suka mencaci maki dan berkata kotor. Lalu klaim adanya ijma' tentang ilmu, amal, dan akhlak itu dilihat dari mana? Lalu klaim Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma' ulama bahwa Ba'alwi semuanya ahlu sunnah wal jamaah bermadhab Syafi'i. Itu hoax juga. Buktinya di Indonesia ini para Ba'alwi banyak yang bermadhab Syiah. Contohnya Husain Al-Habsyi Ba'il, itu Syiah. Begitu juga Haidar Bakir Al-Habsyi, Umar As-Sigab Solo, Husain Abdullah Solo, dan lain-lain. Semuanya Syiah. Jadi klaim adanya ijma' bahwa seluruh Ba'alwi adalah ahlu sunnah dan bermadhab Syafi'i itu jelas tertolak. Setelah penulis telaah, ternyata Syekh Yusuf An-Nabhani memuji nasab Ba'alwi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tetapi karena ia adalah murid dari 2 orang yang berasal dari klan Ba'alwi. Syekh Yusuf An-Nabhani tercatat sebagai murid dari Ahmad bin Hasan Al-Atos yang wafat 1334 Hijriah dan Hasan bin Muhammad Al-Habsyi. Lihat Wikipedia. Ia pun banyak bergaul dengan para Ba'alwi. Selain itu, ia saling berkirim surat dengan kaum Ba'alwi. Dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya yang seorang ulama Ba'alwi. Ia bernama Zainal Abidin Jamalul Lail. Sosok tersebut meminjamkan 2 buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rohatul Arwah Bidzikril Fattah dan hasyiahnya. Lihat kitab Riyadul Jannah halaman 23. Maka penulis berkesimpulan yang dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang adanya ijma' bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab yang paling soheh
sama sekali tidak sesuai dengan realitas kebenaran yang instrumen pengukurannya telah tersedia. Ia mengisbat Pak Alwi tanpa dalil dan data apapun. Itu semua terdorong oleh semangat subjektivitas karena ia murid dari dua orang yang berasal dari klan Pak Alwi. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Para pembela nasab Pak Alwi yang telah terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah itu kebanyakan adalah sisa-sisa anggota FPI karena pemimpinnya berasal dari klan Pak Alwi, atau sedikit anak-anak NU yang belajar di Darul Mustafa Yaman atau lembaga milik Pak Alwi lainnya. Begitu juga ia yang masih membela itu disebabkan karena sudah terlanjur mempunyai menantu atau besan dari klan Pak Alwi, atau alasan-alasan subjektivitas lainnya. Klan Pak Alwi yang ingin dipanggil Habib itu sudah terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi ilmu nasab terputus, dari sisi ilmu sejarah tidak terkonfirmasi. Dari hasil tes DNA, mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu berdasar apa Anda masih membelanya? Apakah surga dan isinya yang indah dengan bunga-bunga berwarna-warni, dengan kemewahan tiada tara, dengan bidadari cantik yang menghiasinya, tidak membuat Anda tertarik memasukinya hanya karena ingin membela orang yang mengaku cucu Nabi, padahal DNA-nya terbukti melenceng kemana-mana. Wallahu a'lam. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.